Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dia Tuhan yang baik, yang selalu menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Pagi hari ini mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mau bersyukur karena Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami mau memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau datang kepadamu Yesus, bersyukur sebab Tuhan sudah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Mari pagi hari bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari bawa syukurmu pagi hari ini. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, kami bawa korban syukur. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadirmu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi katakan, tak ada lembah yang kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Aku percaya kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan, semua ada dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan pagi hari ini. Pagi ini mari bersama-sama kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Bapak Devin akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kehidupan kami, di mana hidup kami sangat berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan.
Inilah hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkannya untuk Engkau Tuhan, untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Kami mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami menjadi berkat, menjadi uluran tangan-Mu Tuhan untuk bisa memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Apakah kehidupan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan yang Kau pakai sesuka hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan kami terpancar kasih-Mu Tuhan, terpancar kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus Tuhan berkarya bersama dengan Engkau Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau, melakukan apapun pekerjaan yang baik bersama dengan Engkau Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terus Tuhan berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Efrata Tuhan, di mana mungkin hari-hari ini Tuhan mengalami keunduran dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau akan mengingatkan mereka semua Tuhan. Kau akan menjadikan hati mereka hati yang lembut dan berbalik kepada Engkau Tuhan. Kau terus akan menjadikan mereka Tuhan domba-domba yang haus dan lapar akan sungai-Mu Tuhan, akan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan hari-hari ini juga Tuhan mungkin yang jemaat-jemaat yang lagi dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, Kau jamah mereka semua Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan mereka semua Tuhan, Kau Allah yang memulihkan mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu sanggup memulihkan segala penyakit yang menghalangi dalam kesehatan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, buat hari-hari ini Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Kau juga akan menyertai kehidupan kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu mendampingi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, yang Kau sudah percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan apa yang disampaikan ini Tuhan, firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami tertanam dalam melakukannya untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit firman pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah berada di zaman teknologi yang sudah canggih ya, sudah hebat ya, banyak media-media sosial yang sering kita gunakan ya, bahkan bisa kita buat untuk bermacam-macam. Kita bisa buat vlog, kita bisa buat konten untuk kita berekspresi ya, berekspresi menunjukkan keeksisan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan di saat-saat ini ada hal yang viral ya, ketika ada gerakan stop bayar pajak ya, itu juga sangat menunjukkan ya betapa media sosial begitu bisa menjadikan sesuatu hal besar dan diketahui banyak orang ya, bahkan bisa menjelekkan orang lain, bisa memuji orang lain ya, semua bisa diekspresikan lewat media sosial ya. Bahkan kita bisa menilai keadaan orang lain ya dari apa yang kita lihat di sosial media. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar ya bahwa semua orang ya bisa menunjukkan pencitraan, tapi di depan Tuhan ya tidak ada yang bisa melakukan pencitraan, karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Nah, seperti yang ketika Samuel lakukan ya, ketika Samuel diminta ya, diperintah oleh Tuhan untuk mengurapi ya seorang pemuda
ya untuk menjadi raja Israel. Ya, mari kita coba baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Begini firman Tuhan, tapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat rupa atau tinggi badannya, karena aku telah menolak dia. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudaraku. Jadi ketika Samuel ya diutus untuk Tuhan untuk mengurapi ya seorang raja bagi Israel, ya anak-anak Isai, ya ada beberapa yang maju ya ketemu dengan Samuel, ya Samuel bilang, oh ini pasti dia, ini pasti dia. Tapi Tuhan berkata, bukan ya, bukan dia. Ya kadang kita hanya melihat sisi luar seseorang, ya apa yang kita lihat, tetapi Tuhan jauh melihat ke dalam hati kita, ya jauh di dalam kedalaman hati kita. Ya ketika Raja Saul dipilih ya karena dia merupakan orang yang saat itu ya sungguh baik ya di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan, makanya dia dipilih. Tapi ternyata karena ketidaktaatan ya yang Saul lakukan, ya maka dia ditolak oleh Tuhan. Apa itu? Ya dia tidak taat akan perintah Tuhan. Ya dia mengambil hak untuk memimpin yang bukan haknya. Ya dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ya ketika dia diminta untuk membinasakan semua bangsa Amalek, ya ketika dia menundukkan mereka, dia tidak melakukannya. Tidak semua ditumpas habis, tapi ada yang disimpan, dan itu membuat hati Tuhan marah. Hati Tuhan tidak berkenan terhadap Saul, saudaraku. Saul sering membuat keputusan sendiri, ya. Dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia sering berjalan sendiri. Nah itu membuat Tuhan tidak menginginkan Saul lagi, saudaraku. Jadi itu kenapa Saul tidak berkenan di hatinya Tuhan. Tapi ketika Tuhan memilih raja baru yang harus diurapi oleh Samuel, yaitu Daud, ya anak Isai, membuat Samuel tertipu dengan saudara-saudaranya yang tinggi, ya yang gagah, ya yang penampilannya itu membuat orang terpesona, ya berkarisma. Dan dia hampir keliru karena dia melihat apa yang di luar, dia melihat apa yang di depannya, dia melihat dengan matanya, ya tapi dia tidak mengenal hatinya, saudaraku. Ya kadang kita tertipu dengan hal yang seperti itu. Ya kadang ketika kita melihat sebuah buku gitu, ya ada covernya itu wah sangat bagus desainnya, ya kalau kita lihat sekilas, wah ini pasti bukunya mahal, ini pasti isinya hal yang sangat bermakna, ini isinya hal yang sangat membangun. Tapi ternyata ketika kita sudah membukanya, ternyata kita tidak menemukan apa-apa. Kita hanya menemukan lembaran-lembaran kosong mungkin, atau hanya isian-isian yang tidak membangun hidup kita, tidak membuat diri kita maju. Tapi di ayat ini Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat hati kita. Ya jadi apa yang Tuhan lihat dari hidup kita, saudara? Coba mari kita renungkan hari-hari ini. Ya di doa puasa 40 hari ini, ya apa yang kita lakukan, ya
Tuhan melihat apa dalam hidup kita? Ya, Tuhan melihat apa? Ya, ketika kita melayani Tuhan, ya, ketika kita menyembah Tuhan, apa yang Tuhan lihat dari hidup kita? Orang lain mungkin bisa salah menilai Anda, tapi Tuhan tak pernah salah, saudaraku. Tuhan tahu ke dalam hati kita. Ya, ketika kita datang menyembah Tuhan, ya, kita datang sujud di hadapan Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita? Ketika kita melayani Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita, saudaraku? Apa yang menjadi motivasi kita? Ya, mengapa kita melayani Dia? Motivasi kita apa, saudaraku? Inginkah kita dikenal? Ya, inginkah kita dihargai? Ya, ketika orang tidak respect dengan pelayanan kita, ketika kita tidak mendapat penghargaan, tidak mendapat pujian, ya, dari apa yang kita lakukan, gimana dengan hati kita? Sakitkah? Atau ketika justru orang mencela apa yang kita lakukan, ya, pelayanan yang kita lakukan, ya, ketika kita melayani, wah, singari suaranya fales, bahkan mungkin menyebut nama kita misalnya, gimana? Apakah kita marah? Apakah kita sakit hati? Atau menjadikan itu sebuah motivasi lebih lagi untuk melayani Tuhan lebih lagi, bukan untuk menunjukkan siapa kita, tapi untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat motivasi kita, ya. Saat kini kita sedang doa puasa 40 hari, ya, kita datang bersujud setiap malam, datang merendahkan diri, menghampiri Tuhan, mencari Tuhan. Adakah kita datang dengan motivasi yang lain, ya, atau kita datang dengan motivasi yang benar-benar merindukan Tuhan, benar-benar mencari Tuhan, benar-benar mengharapkan mujizat yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, mengagungkan Tuhan lebih lagi, saudaraku? Motivasi kita harus benar. Ya, ketika kita datang, kita sungguh datang dengan hati yang tulus, ya, hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Apa yang kita ucapkan di bibir itu keluar dari hati kita, itu keluar dari roh kita. Ya, jangan ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, tapi pikiran kita kemana-mana, pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan. Jadi murnikan motivasi kita. Ya, kalau Anda murni, hatimu murni, Tuhan pasti berkenan. Tidak harus melihat orang-orang di sekitar kita, ya, mereka mau bagaimana, itu urusan pribadi dengan Tuhan, tapi datanglah dengan ketulusan, ya, karena Tuhan itu mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu berarti ketulusan dari hatimu, ya, apa yang kau ucapkan, apa yang kau ungkapkan kepada Tuhan itu lahir dari hatimu, bukan hanya lain di hati, lain di bibir. Itu penting, saudara, itu penting, karena ketika ada ketulusan, ada kerendahan hati, motivasi yang benar, Tuhan pasti datang, Tuhan pasti hadir, dan Tuhan pasti menjamah hidup kita. Tuhan pasti menjamah hidup kita. Jadi mari di doa 10 hari ini kita benar-benar mengekspresikan, ya, apa yang menjadi kerinduan hati kita, keinginan hati kita itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan hati kita bilang bersyukur, tapi mulut kita bilang bersyukur, hati kita bilang, oh, keadaan berat seperti ini kok
banyak tekanan, kok aku gak bisa bersyukur. Hanya mulutku aja yang bilang bersyukur, hatiku enggak. Ada yang bilang kepada saya gini, wong dalam keadaan gini itu yang aku alami itu gini sangat berat, susah bagiku mengucap syukur. Tapi mengucap syukur itu pilihan, saudaraku. Mengucap syukur itu pilihan. Ya, jadi kalau kita memilih untuk mengucap syukur dengan segenap hati kita, ya maka kelegaan itu akan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, maka kita akan mengalami tekanan yang berat, itu tidak hilang-hilang dalam hidup kita. Jadi itu pilihan, ya. Jadi berikan motivasi yang benar, ya. Ketika Anda melayani, ketika Anda datang kepada Tuhan, ya, berikan motivasi yang benar, sehingga hidupmu mengalami terobosan, hidupmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Hidupmu merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi Anda, Tuhan itu menyayangi Anda, ya. Jadi motivasi hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya apa, saudaraku? Yang selanjutnya, ya, yang perlu kita harus ada dalam hidup kita adalah hidup dalam ketaatan. Ya, Tuhan melihat ketaatan kita, saudaraku. Saul gagal bukan karena dia kurang pandai atau dia tidak bisa bekerja, enggak, saudaraku. Perang dengan Amalek dia menang, saudaraku. Berarti dia punya kemampuan. Tetapi yang membuat dia gagal adalah dia tidak taat akan perintah Tuhan. Ya, dia tidak taat dengan pemimpinnya, saudaraku. Itu yang membuat Saul gagal. Ya, sudah tidak taat, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Ini yang membedakan, ya, hati Saul dan hati Daud. Daud bukan orang yang bersih, saudaraku. Dia banyak melakukan kesalahan, dia banyak melakukan dosa. Tapi yang dia lakukan adalah ketika dia melakukan dosa, ditegur, dia bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Kenapa begitu Tuhan menyayangi Daud? Karena Daud punya ketaatan yang orang lain mungkin tidak punya, ya, yang Saul tidak punya. Itu yang membuat Daud disayangi oleh Tuhan. Nah, jadi mari kita bawa hati kita untuk taat, ya, akan perintah Tuhan. Ketika kita buat kesalahan, kita datang minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita ada teguran, ya, kita bertobat, ya, kembali kepada jalan yang benar. Maka Tuhan pasti menyayangi hidup kita, saudaraku. Tuhan pasti menyayangi hidup kita, ya. Kita harus punya hati yang berintegritas, saudaraku. Mungkin di depan orang, ya, kita menunjukkan hal yang manis-manis, ya, yang baik-baik, ya, yang menyenangkan orang lain, yang orang lain itu terpesona dengan karisma kita, ya, terpesona dengan apa yang dilihat oleh mata, gitu, ya. Tapi ketika kita sendiri, ya, tidak ada yang mengawasi, ya, apa yang kita lakukan, saudara. Mungkin dalam pekerjaan, ya, ketika ruangan ada CCTV, kita sibuk mengerjakan dengan baik. Tetapi ketika kita tidak tercover oleh pengawasan CCTV, wah, kita mungkin tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Integritas penting, saudaraku. Jadi miliki ketika itu motivasi yang benar, ketaatan,
dan berintegritas. Ya, Tuhan melihat hatimu. Ya, bukan melihat penampilanmu, bukan melihat karyamu, bukan melihat pelayananmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Ya, dan harus Anda tunjukkan motivasi Anda yang benar. Anda punya ketaatan, ya, Anda punya integritas. Saudaraku, Daud itu buat Isai, ya, orang tuanya, atau buat Samuel itu bukan sebuah pilihan, saudaraku. Bahkan tidak diingat, ya. Jadi tidak terbayangkan bahwa yang dipilih untuk jadi raja itu Daud, karena yang lain begitu mengagumkan, yang lain begitu memenuhi syarat secara jasmani, ya, untuk menjadi seorang raja, ya, dari posturnya, tingginya, mungkin keterampilannya, semua mendukung, ya. Daud bahkan tidak dipanggil, saudaraku, dilupakan, ya. Tapi Tuhan tetap mencari Daud, karena Daud itu yang Tuhan berkenan, ya. Tuhan berkenan, ya. Karena apa? Karena Daud orang yang selalu datang menghampiri Tuhan, orang yang selalu datang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu datang menyembah Tuhan, yang merindukan Tuhan. Ya, ditulis banyak, ya, di Mazmur itu betapa Daud itu begitu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam doa puasa 40 hari, ya, mari kita datang dengan kesungguhan hati kita, ya, datang dengan kerinduan hati kita, seperti Daud yang merindukan saat-saat untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita merindukan itu, ya, walaupun, ya, Daud itu dilupakan, Daud itu bukan pilihan, ya. Daud itu bukan pilihan, dia pilihan terakhir, saudara. Kalau sudah tidak ada baru dia. Tapi apa yang Daud lakukan sungguh berkenan di hati Tuhan, saudaraku, ya. Jadikan diri kita itu seperti emas, ya, seperti berlian yang berharga di mata Tuhan. Walaupun orang gak menghargai kita, gitu, ya, orang tidak memandang kita, gitu, tapi tunjukkan bahwa kita emas di hadapan Tuhan. Kita emas di hadapan Tuhan, ya. Walaupun di lumpur, ya, di selokan, emas itu, berlian itu tetap akan bersinar, ya, tetap tidak akan pudar, saudaraku. Jadi hari-hari ini jika Anda minder jika tidak dipilih, maka tetap Anda harus menjadi orang yang strong. Anda harus menjadi orang yang kuat, ya. Jangan minder, saudaraku. Jika tidak dipilih, jangan minder, ya. Jika Anda hari ini tidak diperhitungkan, Anda tidak dipromosikan, ya, Anda tidak dilihat, ya, oleh pemimpin kita, oleh orang-orang di sekitar kita, ya, bahkan oleh keluarga kita, mungkin kita tolak, jangan minder, saudaraku, ya. Manusia mungkin melewatkan Anda, tapi Tuhan tidak pernah melewatkan Anda. Kalau Anda terus ada dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, promosi itu akan datang dari Tuhan. Anda, ketika Tuhan mengangkat Anda, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi jangan minder jika Anda tidak dipilih, ya, tidak diperhitungkan atau dipromosikan. Tetap Anda harus terus mengasah hidup Anda, ya, membangun hidup Anda, ya, untuk lebih berkembang lagi, ya,
bangun hati yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, bangun hati yang berkenan kepada Tuhan. Jangan membangun citra di luar ya, seperti yang tadi, pencitraan, saudaraku. Ya, yang kemarin viral ya ketika Gubernur Jawa Tengah meledek Gubernur Jawa Barat. Ya, ternyata justru tidak menjadi hal yang baik ya buat Gubernur Jawa Tengah, saudara. Jadi jangan, orang itu bisa menilai sekarang. Jadi jangan mencitrakan diri, ya. Jangan mencitrakan diri. Tapi mari bangun hati hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bangun kehidupan doa kita, bangun karakter kita, bangun kehidupan untuk dekat dengan Tuhan, bangun ketaatan kita ya, dari hal-hal yang kecil ya, dari hal yang kecil kita bangun ya, supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membuat hidup kita mengalami terobosan, hidup kita mengalami hal yang kadang tidak kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Jadi bangun manusia roh kita, bangun hidup kita, saudaraku. Ya, jangan menghakimi orang lain, saudaraku. Jangan menghakimi orang lain, karena kita harus belajar dari kisah ini. Ya, Tuhan kita itu melihat hati. Ya, Tuhan kita itu melihat kedalaman hidup kita, isi hati kita. Ya, jangan menilai orang lain dari kacamata kita. Ya, kadang kita menilai orang dari apa yang kita tahu. Mungkin masa lalunya kita tahu, oh dia orangnya jahat, oh dia orangnya banyak melakukan kesalahan, oh dia orangnya kejam, oh dia dulu pernah mengambil yang bukan miliknya, oh dia begini. Banyak yang menjadi penilaian kita dari masa lalunya. Tapi orang bisa berubah, saudaraku. Orang bisa berubah ketika hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia berubah. Kita jangan terus ya menghakimi orang lain seperti apa yang kita pikirkan. Kalau Tuhan aja bisa mengampuni anaknya ya, yang berdosa, yang mau berbalik dari jalannya yang jahat kembali kepada Tuhan, apakah kita juga tidak mau mengampuni, saudara? Jadi jangan menghakimi orang lain. Ya, jangan menghakimi orang lain. Jadi mari di doa 40 hari ini, biarkan Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat ke dalam hati kita, ya, motivasi kita, ya, integritas kita, ketaatan kita. Ya, jadi mari 40 hari ini terus datang mengharapkan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini hatiku. Tuhan, ini betapa aku mengasihimu. Tuhan, ini betapa aku memerlukanmu. Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau. Biarlah hidupku mengalami terobosan. Biarlah hidupku mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh, datang dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Mari datang kepada Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejuna, ku tanah liat. Engkau jadikan, ingin ku lihat
salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, ini setiap hati-hati kami serahkan kepadamu. Kami mau Engkau melihat hati kami, betapa kami mencintaimu, betapa kami merindukanmu, betapa kami ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau untuk menuntun hidup kami, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Jamah setiap hati-hati kami, biarlah hati kami berkenan di hadapan-Mu. Kau yang selalu melihat ketulusan hati kami, ke dalam hati kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Kalau Tuhan memberikan hari yang baru, minggu yang baru buat kami nikmati. Terima kasih buat anugerah pertolongan-Mu sepanjang minggu kemarin. Juga kesempatan kami bisa doa puasa 40 hari. Tuhan meteraikan, Tuhan murnikan. Berkati juga semua sudah melayani hari ini. Tuhan lihat satu persatu, juga khususnya hamba-Mu Bapak Agus Widodo yang sudah sharing firman, pakai menjadi hamba-Mu yang makin berkenan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, apa yang kami lakukan, mari Tuhan buat berhasil dan beruntung. Juga buat ibadah doa malam nanti malam, Tuhan melawat dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.